Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 29 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 603 dari Mushaf Al-Quran, yaitu pada surah Al-Kafirun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada 3 surat ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Pada surah Al-Kafirun ada waliyadin. Ini boleh dibaca juga walidini. Maka ya-nya disukun li, kemudian setelah nun ditambah ya dini. Kemudian pada surah An-Nasr, yaitu yang bicara tentang Fathu Makkah, ini ja'a boleh dibaca dengan imalah ji'a, seperti apa? Majriha. Kemudian pada surah Al-Masad pada ayat pertama lahbin atau lahabin, ini haknya boleh disukun atau di fathah. Tapi untuk yang ayat ketiga ini tidak bisa seperti itu. Ini hanya lahabin, tidak bisa lahbin. Kemudian ayat yang keempat hammalatu hammalata, taknya boleh fathah atau dhammah. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Kafirun, qul katakanlah wahai Rasulullah, demikian juga wahai orang yang membaca Al-Quran, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa saja yang kalian sembah, wala antum, dan tidaklah kalian itu abiduna, menyembah, ma a'budu, apa yang aku sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wala ana, dan tidaklah saya itu abidun, akan menyembah, ma'abadtum, apa yang kalian sembah atau peribadatan kalian, wala antum, dan tidaklah kalian itu abiduna, menyembah, ma'abudu, apa yang aku sembah atau peribadatanku, lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, wali, dan bagi saya, dini, agama saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Kafirun ini berisi tentang barok. Barok itu artinya berlepas diri.
Berlepas diri kepada siapa? Kepada orang-orang kafir dan peribadatan yang mereka lakukan. Jadi orang muslim ini harus mempunyai wala dan mempunyai bara. Wala kepada orang-orang muslim yaitu cinta sesama muslim, bara kepada orang-orang kafir yaitu berlepas diri kepada orang-orang kafir. Dan wala dan bara ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh kita untuk beruswah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum iswatun hasanatun atau uswatun hasanatun, dua qiraat, fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh ada bagi kalian tauladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami bura'a, kami bara, kami berlepas diri dari apa? Minkum, dari kalian orang-orang kafir, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baroknya kepada orang kafir juga kepada peribadatan mereka atau sesembahan mereka. Berlepas diri kita, tidak mau ikut-ikutan. Karena itu surat Al-Kafirun ini merupakan dalil penolak pendapat yang mengatakan bahwa semua agama sama. Enggak benar perkata itu. Di sini jelas lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Berarti enggak bisa dikatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama berarti tidak perlu lakum dinukum waliyadin, kumpul saja. Dan juga ayat ini atau surat ini menolak pendapat mereka yang membolehkan doa bersama antar agama. Kadang-kadang umat Islam datang ke gereja doa bersama, kadang-kadang umat Nasrani datang ke masjid doa bersama, atau dikumpulkan di tempat yang netral, di lapangan doa bersama. Ini enggak ada ajaran kayak gini dalam Islam. Ditolak mentah-mentah oleh surat ini secara sangat gamblang. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah. Kenapa Rasulullah disuruh mengatakan seperti ini? Ini ada sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Yaitu orang-orang kafir karena bodohnya mereka itu kemudian menawar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Hei Muhammad, kami punya Tuhan, kamu punya Tuhan. Udahlah, daripada bertengkar terus, lebih baik kita rukun saja." Rukunnya gimana? Rukunnya setahun kita sama-sama menyembah Tuhanmu, setahun lagi kita sama-sama menyembah Tuhan kami. Jadi Nabi Muhammad disuruh nyembah arca-arca itu pada setahun bersama mereka. Nanti setelah itu setahun berikutnya mereka yang ngalah, mereka nyembah Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang menyebabkan turun ayat ini. Rasulullah disuruh mengatakan, wahai orang-orang kafir yang menawar kepada saya agama untuk setahun-setahun, aku tidak bakal menyembah apa saja yang kalian sembah, yaitu arca-arca tersebut, Manah, Lata, Uzza dan sebagainya. Kemudian di sini diulang lagi, wala ana abidum ma'abattum, saya tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah. Nah, perlu diketahui di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang mubadzir. Sehingga kalau ada pengulangan seperti ini pasti maknanya lain. Nah, sekarang apa bedanya antara ayat 2 la a'budu ma ta'budun dengan ayat 4 wala ana a'budu ma abattum? Demikian juga apa bedanya ayat 3 wala antum a'biduna ma a'bud dengan ayat yang kelima wala antum a'biduna ma a'bud? Ada 3 jawaban. Jawaban pertama, bahwasanya ayat 2 dan ayat keempat ini adalah diulangi karena penegasan. Kalau begitu berarti maknanya sama. Makna yang sama diulang supaya menegaskan ini bukan mubadzir. Seperti misalnya seorang bapak nyuruh anaknya ya, sampai kalimatnya diulang 2 kali. Kenapa? Penegasan supaya anaknya enggak lupa. Ini tidak mubadzir. Tapi saya lebih suka jawaban yang kedua. Jawaban kedua mengatakan, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, maksudnya sekarang ini. Jadi waktu mereka nawarkan itu, maka Nabi katakan, sekarang ini saya tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Lah untuk besok-besok gimana? Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Selama-lamanya aku tidak bakal menyembah apa yang kalian sembah.
Artinya tidak usah nawar lagi, besok lagi datang lagi, atau tahun depan nawarkan lagi, nggak perlu ya. Selama-lamanya sampai mati nggak bakal saya menyembah apa yang kalian sembah. Nah berarti bedanya a'budu ini untuk masa sekarang. Sekarang saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Adapun abidun ini untuk selama-lamanya aku tidak bakal menyembah apa yang kalian sembah. Ini lebih saya sukai jawaban ini, kenapa? Supaya ayat kedua dengan ayat keempat maknanya berbeda. Kalau penegasan tadi berarti maknanya apa? Sama. Jawaban yang ketiga, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa saja yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala. Wala ana 'abidun, dan saya tidak akan menyembah ma 'abadtum, seperti peribadatan kalian. Jadi ma 'abadtum itu maksudnya ibadatakum, peribadatanmu. Orang menyembah itu kan perlu dua. Perlu siapa yang disembah, perlu juga bagaimana cara penyembahan. Nah, dua ini Nabi disuruh menyelisih orang-orang kafir. Kalian menyembah berhala, aku menyembah Allah. Beda. Kalian menyembah dengan cara tepuk tangan, bersiul dan sebagainya, aku menyembah dengan cara sholat, tawakal dan sebagainya. Nah, maka di sini bedanya adalah yang pertama, ma ta'budun, apa atau siapa yang kalian sembah, yaitu berhala. Sementara ma'abattum ini adalah peribadatan yang kalian lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Kafirun ini memiliki beberapa fadilah. Saya tampilkan di sini fadilah surat Al-Kafirun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca pada sholat sunnah sebelum subuh apa? Ni'matis suratani atau ni'mas suratani, sebaik-baik dua surat. Huma yuqra'ani, yang dibaca fir rak'ataini, dua rakaat qabla al-fajri, sebelum subuh, adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Jadi salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, meskipun bacaannya bebas, tapi paling bagus rakaat pertama baca apa? Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Dan dua surat ini disebut sebagai dua surat tauhid. Kenapa? Karena Al-Kafirun isinya tentang tauhid ibadah, yang Al-Ikhlas isinya tentang tauhid asma dan sifat, mentauhidkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua surat tauhid ini disunahkan untuk dibaca dalam 4 salat. Pertama, salat 2 rakaat sebelum subuh. Kedua, 2 rakaat setelah maghrib. Ketiga, 2 rakaat setelah tawaf, disebut salat sunnah tawaf. Mudah-mudahan semua kita bisa melakukan umrah dan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, salat witir yang 3 rakaat. Rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas. Ada juga yang menambahkan muawwidzatain untuk rakaat ketiga, tapi hadisnya dhaif. Kalau saya tidak menambahkan. Baik, itu fadilah dari surat Al-Kafirun. Ada fadilah yang lain? Ada. Khatimatiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhadta maj'aka," kalau kamu sudah mengambil posisi tempat tidur, minal lail, di waktu malam, faqra, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha, kemudian tidurlah setelah selesai membacanya. Fa innaha bara'atun minasyirki, maka surat itu adalah berlepas diri dari kesyirikan. Jadi seandainya kita mati pada malam itu, kita sudah bebas dari apa? Kesyirikan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kata Syekh Albani derajatnya hasan, tetapi saya jujur kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis ini dhaif karena muttarib, karena sanadnya guncang, sehingga apa? Sehingga termasuk hadis yang dhaif. Tapi kalau kita mengikuti Syekh Albani enggak apa-apa. Demikian juga yang mensahihkan ini Imam Dia. Ini dia mensahihkan hadis ini sebagaimana disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini tafsiran ringkas untuk surat ini. Kita lanjutkan dengan surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Allah mengatakan, idza apabila jaa, telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan, yaitu fathu Makkah, wa ra'aita, dan kamu telah melihat,
an-nasa, para manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, di dalam agama Allah yaitu Islam, afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka maha sucikanlah, tasbihlah. Tasbih itu artinya apa? Maha sucikan. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana, adalah dia itu, tawwaba, selalu menerima tobat, ya. Tawab itu bukan hanya menerima tobat, tapi apa? Selalu menerima tobat, enggak pernah ditolak tobatnya orang. Surat An-Nasr ini merupakan tanda atau memberikan tanda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tanda ini akan terlihat pada umat beliau. Kalau sudah muncul tanda ini, maka Nabi disuruh untuk memperbanyak sabih, tasbih, dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setelah terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu ketika ruku sama sujud, beliau mengamalkan ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Mari kita lihat hadisnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ibnu Abbas ditanya oleh Sayyidina Umar, apa maksud dari surat An-Nasr ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iya. Surat ini mengabarkan tentang ajalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah muncul ayat ini, tanda-tanda yang disebutkan pada surat ini, maka berarti ajal beliau sudah dekat. Dan ternyata benar. Tahun 8 Hijriah beliau menaklukkan kota Makkah. Maka setelah kota Makkah ditaklukkan oleh Nabi, orang-orang Arab berbondong-bondong pada masuk Islam. Sehingga 2 tahun setelah Fathu Makkah itu sudah total Islam menyebar seluruh negara Arab. Tidak ada tersisa satupun negara Arab yang belum masuk Islam. Pasti sudah pada masuk Islam. Sebabnya apa? Sebabnya orang-orang Arab itu ketika terjadi perang antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy, padahal Nabi termasuk orang Quraisy, maka mereka mengatakan, udah biarkan Muhammad berperang sama kaumnya. Kalau betul-betul dia itu Nabi, pasti nanti ditolong Allah. Jadi kita tunggu aja, Muhammad menang atau kalah. Muhammad kalah berarti Nabi palsu, kita nggak usah masuk Islam. Ngapain Nabi palsu diikuti? Tapi kalau Muhammad menang berarti dia Nabi benar, nanti kita ikut masuk Islam. Nah, maka mereka nunggu apa yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan orang Quraisy. Ternyata Nabi Muhammad dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fathu Makkah terjadi, maka orang-orang semuanya berbondong-bondong masuk Islam karena mereka melihat bukti bahwasanya dia adalah nabi yang betul-betul nabi, dan itulah yang dimaksud yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk Islam selama 2 tahun setelah Nabi melakukan Fathu Makkah. Maka tahun 8 Hijriah beliau menaklukkan kota Makkah. Kemudian tahun 9, tahun 10 ini orang-orang pada masuk Islam semuanya. Tahun 11 beliau dipundut nyawanya oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicabut nyawanya? Karena sudah selesai tugasnya. Tugasnya apa? Mendakwahkan Islam. Nah, sekarang orang Arab sudah Islam semuanya. Selesai tugasnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari surat ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud Al-Fathu, kemenangan, di dalam surat An-Nasr ini tidak diperselisihkan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Berbeda dengan Al-Fatah yang disebutkan pada surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan untuk kamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Nah, kalau di sini ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang dimaksud fathu apa ini? Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah fatah yang dimaksudkan pada surat Al-Fatah ini adalah Fathul Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, yaitu kemenangan Nabi dalam kasus
perdamaian Hudaybiyah. Itu terjadinya pada tahun 6 Hijriah. Maka Fatham Mubina ini adalah Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, sementara wal Fatah ini adalah Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Faedah berikutnya, Rasulullah disuruh kalau sudah pada masuk Islam untuk banyak tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kepadanya. Saya katakan tadi ayat ini diamalkan oleh Nabi dalam sholat. Nah, saya tadi katakan mau tampilkan dalilnya, saya lupa, sekarang saya tampilkan. Kata kuncinya adalah yata'awwalul Quran. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari istri Nabi SAW yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, kana Nabi adalah Nabi SAW yukthiru, memperbanyak, ayyakula, mengucapkan, fi ruku'ihi wa sujudihi, pada saat rukuk dan pada saat sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Lagi diulangi 3 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Baru sami Allahu liman hamidah. Minimal 3 kali. Ya ta'awwalul Quran. Beliau itu mentakwilkan Al-Quran. Maksudnya apa? Mengamalkan perintah Quran. Nah, yang dimaksud perintah Quran adalah ini tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dan itu dilakukan oleh Nabi setelah turun surat ini sampai akhir hayat beliau. Karena itu sebagian ulama lebih suka ketika rukuk dan sujud tidak membaca subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, tetapi membaca wirid ini tadi, subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli. Kenapa? Itu dilakukan di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sudah terbiasa rukuk subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la, itu juga tidak masalah. Karena itu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dihapus oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan setelah turun ayat ini maka dihapus, yang rukuk dulu subhana rabbiyal azim jangan lagi. Enggak ada itu. Bahkan kita temukan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, perintah dari Nabi langsung supaya kita untuk mengucapkan subhana rabbiyal azim di dalam rukuk kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammar ruku', adapun ketika rukuk, fa'azzimu fihi rabba, maka agungkanlah di dalamnya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan 2 hal. Pertama, pada saat rukuk kita disunahkan membaca subhana rabbiyal azim. Itu yang dimaksud azimu. Yang kedua, menunjukkan bahwa Ar-Rabb itu adalah salah satu dari nama Allah atau Al-Asmaul Husna. Bahkan Ibnu Abbas dan Abu Darda, 2 sahabat Nabi, mengatakan nama Allah yang paling agung itu adalah Ar-Rabb atau Ya Rabbi, Ya Rabbi. Karena itu para nabi mereka biasanya membaca doa di dalam doa-doa mereka dengan menyebut nama yang paling khusus ini, Rabbana atau Ya Rabbana atau Rabbi atau Ya Rabbi. Hadis riwayat Muslim. Karena itu perlu saya koreksi pendapat yang mengatakan bahwa Ar-Rabb bukan termasuk Asmaul Husna. Ini tampaknya belum membaca riwayat-riwayat yang sangat banyak bahwasanya Ar-Rabb termasuk Al-Asmaul Husna, dan itulah pendapat para ulama salaf kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah berikutnya, kenapa Rasulullah kalau sudah sukses dakwahnya malah disuruh istighfar? Orang sukses mestinya apa? Alhamdulillah, ya kan? Ini sukses malah istighfar. Nah, para ulama mengambil kesimpulan pelajaran bahwa apapun amal kita, apapun ibadah kita, setelah selesai itu ada ketidaksempurnaan. Makanya setelah salam dari sholat 5 waktu kita disuruh membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi, kalau selesai dari salatnya istighfar 3, istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim dari Thauban. Thauban ini adalah
maula atau bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran ringkas surat An-Nasr. Kita lanjutkan tafsiran ringkas surah Al-Lahab. Disebut juga surah Al-Masad karena ada hablum mim masad. Disebut juga surah Al-Lahab karena ada Abi Lahabin. Disebut juga surah Tabbat karena ada Tabbat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat, semoga celaka, yada, kedua tangan, Abi Lahabin, Abu Lahab, paman Nabi dia ini. Wa tabba, dan sungguh dia telah celaka. Jadi tabbat itu artinya doa, semoga dia celaka. Adapun wa tabba itu informasi, dan sungguh dia telah celaka. Ma aghna, tidaklah berguna, anhu, untuknya, maluhu, hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan, maksudnya anak-anaknya. Sayasla, dia akan masuk, naron, pada api yang dahsyat, dzata lahabin, yang memiliki jilatan, wa imra'atuhu, dan istrinya, maksudnya istrinya juga masuk neraka. Hammalatu, dia itu pembawa, al-hatabi, kayu bakar atau pemikul kayu bakar. Fi jidha, pada lehernya, hablun, ada tali, mim masadin, dari sabut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini bicara tentang Abu Lahab dan istrinya, termasuk musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah. Karena itu diambil pelajaran dari surat ini, siapapun yang menjadi musuh bebuyutan dakwah Islam, dia akan terkena sebagian dari doa ini. Celaka dia. Siapapun, sampai hari ini, sampai nanti kiamat. Pokoknya kalau menghalangi dakwah Islam, memusuhi dakwah Islam, menginginkan supaya Islam itu tidak berkembang, maka dia terkena sebagian dari doa ini. Tidak hanya Abu Lahab saja, tapi siapapun yang mengamalkan seperti amalan Abu Lahab, dia didoakan dengan doa ini, tabbat, dia akan binasa, akan celaka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Tabbat? Apa salahnya Abu Lahab? Mari kita lihat ceritanya. Karena ayat ini ada sababun nuzulnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh oleh Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah ancaman kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian naik ke atas bukit Safa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, ini kerabat-kerabat Nabi ya. Sampai mereka semuanya kumpul. Maka akhirnya datang orang-orang termasuk Abu Lahab beserta orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi bersabda, apa pendapat kalian kalau aku kabari bahwa ada pasukan berkuda di lembah sana ingin menyerang kalian? Apakah kalian itu membenarkan ucapan saya? Maka semuanya mengatakan, betul. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mengalami kecuali kejujuranmu. Maksudnya kami tidak pernah melihat kamu bohong sama sekali, satu kali pun tidak pernah. Maka kalau kamu informasikan begitu, kami percaya. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan dakwahnya. Fa inni nadhirul lakum. Kalau begitu saya berikan ancaman kepada kalian. Baina yaday adzabin syadid, akan datangnya siksa Allah yang sangat dahsyat kalau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Lahab marah-marah. Dia mengatakan tabban laka sairul yaum. Celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini. Alihada jama'atana, apakah hanya sebab ini kamu mengumpulkan kami? Panggil-panggil orang-orang Quraisy, sudah kumpul semuanya, tiba-tiba kamu hanya menyampaikan masalah sepele kayak gini. Maka gara-gara dia mengatakan tabban laka, mendoakan celaka kepada Nabi, maka dia berhak didoakan oleh Allah tabbat yada. Jadi doanya sejenis dengan apa yang dia bacakan. Dia mengatakan tabban, mudah-mudahan Muhammad itu celaka, maka oleh Allah didoakan yang setimpal, mudah-mudahan kamu celaka. Kemudian Abu Lahab, namanya siapa? Namanya Abdul Uzza. Dia adalah paman Nabi SAW. Nabi bapaknya bernama Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abu Lahab juga begitu, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib.
Kenapa dipanggil Abu Lahab? Lahab itu artinya yang bersinar. Karena wajahnya Abu Lahab ini bersinar ganteng. Dia terkenal orang yang ganteng. Jadi disebut Abu Lahab karena dia apa? Ganteng. Tapi oleh Allah digunakan makna yang lain, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang bersinar-sinar karena apa? Jilatannya sangat terang. Nah, maka Abu Lahab itu disebut Abu Lahab di dunia karena ganteng, tapi di akhirat karena apa? Disiksa dalam api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu para ulama mengatakan surat Al-Lahab ini adalah mukjizat yang sangat jelas terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena setelah surat ini turun, tidak ada tanda-tanda Abu Lahab pengen masuk Islam, itu nggak ada. Kenapa? Sudah divonis oleh Allah dia masuk neraka. Kalau Nabi Muhammad menyampaikan surat ini ternyata Abu Lahab tertarik masuk Islam, berarti Nabi Muhammad kan bohong. Karena dia mengatakan kata Allah tabbat yada Abi Lahab, dia masuk neraka, ternyata dia masuk Islam. Nah, begitu Abu Lahab ternyata setelah turun ayat ini sama sekali belas tidak ada ketertarikan masuk Islam. Cenderung pun tidak sama sekali. Sebagaimana tokoh-tokoh kafir yang lain, mereka ada sedikit cenderung meskipun akhirnya tidak masuk Islam. Memuji Muhammad SAW, memuji Quran, tapi akhirnya tidak masuk Islam. Mereka masih ada cenderung. Tapi Abu Lahab 0%, tidak ada cenderung sama sekali. Istrinya juga begitu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, divonis oleh Allah untuk masuk neraka. Maka setelah turun ayat ini sama sekali nggak ada kecenderungan mereka kepada Islam. Kemudian imra'atuhu, istrinya Abu Lahab, siapa namanya? Namanya adalah Arwa bintu Harbin, atau lebih dikenal dengan nama Ummu Jamil. Arwa bintu Harbin ini adalah saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan punya anak perempuan namanya Ummu, siapa itu? Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Sufyan ini punya kakak atau adik namanya ini tadi Arwa bintu Harbin. Itulah istrinya Abu Lahab. Dia dicela oleh Allah hammalatal hatabi. Dia adalah pembawa kayu bakar. Apa maksudnya pembawa kayu bakar? Ada dua tafsiran. Tafsirannya Ibnu Abbas adalah tafsiran yang lebih terkenal, yaitu hammalatal hatab, karena istrinya Abu Lahab ini, Arwa ini, dia sering membawa kayu bakar kemudian ditaruh di perjalanan atau area yang biasa dilalui oleh Rasulullah SAW. Dia taruh di malam hari. Zaman dulu malam belum ada lampu, sehingga ketika di jalan ditaruh kayu bakar orang nggak melihat. Akhirnya kesandung-sandung jatuh. Karena dia tahu, Arwa ini tahu, Muhammad biasanya malam-malam datang ke masjid untuk sholat. Nah, dari rumah Nabi menuju ke masjid atau ke tempat-tempat yang lain dipasangi kayu bakar. Maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu disebutkan dalam Al-Qur'an ini hammalatul hatab. Tafsiran yang lain, Al-Hasan Al-Basri mengatakan hammalatul hatab itu kinayah. Orang-orang Arab mengatakan kalau orang itu suka mengadu domba antar manusia, itu disebut hammalatul hatab. Kenapa? Kayu bakar untuk membakar. Nah, mengadu domba juga begitu, membakar permusuhan antar manusia. Sehingga datang ke kabilah sini mengatakan Muhammad itu gini, orangnya jelek, orangnya jahat, orangnya melakukan ini, melakukan itu, untuk membakar permusuhan antara Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat. Maka disebut oleh Allah dengan istilah hammalatul hatab. Dua tafsiran ini sama-sama benarnya. Karena Ummu Jamil melakukan dua perkara ini. Dia suka mengadu domba dan dia suka menaruh gangguan di jalan Rasulullah SAW. Karena itu jangan sekali-kali kita melakukan adu domba, karena menyebabkan masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah, qattatun, orang yang ahli adu domba. Hadis muttafaqun alaih. Umat Islam dalam kondisi rukun, aman, tentram, tiba-tiba dimunculkan fitnah-fitnah, dimunculkan isu-isu supaya terjadi permusuhan antar kelompok umat Islam. Ini namanya qattat kayak gini. Saya khawatir kalau kita itu menyebarkan informasi-informasi yang menyulut peperangan atau permusuhan antar umat Islam, kita sudah termasuk qattat dan kita dijamin la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fi jidha hablum min masad. Pada tengkuknya ada tali dari sabut. Ini maksudnya adalah sabut yang terbuat dari api. Jadi siksaan di neraka untuk istrinya Abu Lahab yang bernama Arwa tadi, nanti di lehernya ada kalung dari sabut tapi terbakar, membakar dia, ya, menyala-nyala apinya. Kenapa? Para ahli sejarah mengatakan karena Arwa ini pernah mengatakan, saya punya kalung yang mahal. Kalung yang mahal ini akan saya jual, saya gunakan duitnya untuk memusuhi Muhammad semuanya. Jadi diinfakkan dalam rangka untuk memusuhi Islam. Nah, maka diancam oleh Allah dengan hukuman yang setimpal. Kamu dulu memusuhi Islam dengan kekayaan kalungmu yang mahal itu, maka nanti di neraka kamu akan dikalungi dengan kalung api dari sabut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu saya katakan di awal tadi, siapapun yang melakukan permusuhan terhadap Islam itu mendapatkan hukuman yang setimpal seperti yang disebutkan dalam surat ini. Tidak harus Abu Lahab, tidak harus Ummu Jamil, siapapun, okay, menggunakan duit yang diberikan oleh Allah untuk memusuhi Islam, untuk memenjarakan ulama, untuk menghalangi tersebarnya dakwah yang benar, maka itu semuanya akan diancam dengan ancaman yang setimpal seperti ini. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah tafsiran ringkas untuk 3 surat ini. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengambil taufik darinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.